Hola, para pecinta film horor, yuk merapat. Kali ini aku bakal review sebuah film yang lagi hangat-hangatnya nih, berjudul The Conjuring The Devil Made Me Do It. Dimana ini tuh merupakan sequel dari The Conjuring dan merupakan kisah nyata dari kasus The Warrens. Film ini tuh diangkat dari kasus pembunuhan seorang bernama Arnie yang untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Amerika Serikat klaim kerasukan dijadikan sebuah pembelaan. Film ini juga baru dirilis tahun 2021 nih. Masih anget banget kan? Jadi mau tahu keseruan film ini tuh gimana? Yuk langsung aja siapin cemilan dan duduk manis, pantengin terus video ini dan kita check it out. Adegan dibuka dengan keadaan sebuah rumah yang berantakan dan menunjukkan waktu pada tanggal 18 Juli tahun 1981. Di mana Ed dan Lorraine Warren diminta untuk mendokumentasikan eksorsisme terhadap David Glatzel. Jadi bahasa gampangnya kita tuh melakukan ruqyah gitu ya guys. David ini merupakan seorang anak berusia 8 tahun yang mengalami gangguan misterius di rumahnya sendiri. The Warrens juga sudah meminta Pastor Gordon untuk datang nih. David sendiri sedang beristirahat di kamarnya. Arnie yang merupakan pacar dari kakaknya David bernama Debbie memberikan semangat nih pada David bahwa dia itu adalah anak yang pemberani. Tak berapa lama Pastor Gordon pun datang nih. Di dalam kamar sendiri si David ini kembali diganggu dengan suara ketukan. David yang ketakutan langsung masuk ke kamar mandi, namun hal yang buruk malah terjadi di sana. David pun berteriak nih. The Warren dan keluarga David segera mendobrak pintu kamar mandi, namun tiba-tiba David menusuk kaki ayahnya sendiri dengan pecahan kaca. Ed kemudian menyarankan agar segera melakukan pengusiran setan di sini kepada Pastor Gordon karena keadaannya sudah sangat mendesak. Kayaknya iblisnya tuh emang kuat banget guys, karena si David ini tuh bisa nyakar tembok tanpa harus menyentuhnya loh, coba bayangin. David pun kemudian diletakkan di atas meja dan terus menggeram sambil mengeluarkan busa dari mulutnya. Dan saat Lorraine menggenggam tangan David nih ya, dia mendapatkan penglihatan. Pastor Gordon pun menyiramkan air suci ke arah David nih, namun keadaan David malah semakin parah. Kulit wajahnya melepuh dan dia melakukan gerakan tubuh yang tidak wajar. Semua perabotan rumah pun tiba-tiba pecah dan melayang bahkan menghantam kepala Pastor Gordon. David sendiri malah tertawa dengan keras nih. Ed kemudian melanjutkan membaca ayat-ayat suci namun tidak bekerja sama sekali. Arnie yang tidak tahan melihat keadaan David seperti itu justru malah menantang dan membuat iblis yang ada di tubuh David marah. David pun kemudian menyerang Ed dan membuatnya serangan jantung. Sesaat kemudian Arnie justru meminta iblis itu mengambil dirinya saja dan melepaskan David. Iblis itu pun kemudian berpindah dan kekacauan berhenti, tetapi bagi Arnie ini malah petaka yang baru saja dimulai. Scene kemudian berganti di rumah sakit di mana Ed masih bisa selamat setelah mengalami serangan jantung. Di tempat lain keluarga Debbie ini udah pindah dan Debbie sendiri bekerja di rumah pemeliharaan anjing milik Bruno. Dan saat tengah mengadakan pesta barbecue, gangguan pertama mulai dialami oleh Arnie. Di mana saat dia berniat mengambil daging di kulkas, sebuah kotak sereal tiba-tiba jatuh sendiri. Seekor tikus pun keluar dari dalam kotak itu, dan saat Arnie mengikuti arah tikus itu pergi, dia menemukan sebuah lubang di dalam tembok. Arnie mencoba mengintip ke dalam lubang itu, dan saat dia berbalik... Kembali lagi ke rumah sakit nih, Pastor Gordon tengah menjenguk Ed dan di sana Lorraine menceritakan masa lalunya bersama Ed. Hari berikutnya saat Arnie tengah bekerja, tanpa dia sadari ada seorang wanita yang tengah mengawasinya dari balik jendela. Dan hal buruk pun terjadi, di mana gergaji mesin yang sedang digunakan Arnie tiba-tiba berfungsi, padahal tadi tidak sama sekali. Gergaji itu pun kemudian jatuh, namun untungnya tidak ada yang celaka dan wanita itu juga sudah menghilang. Kian lama wajah Arnie pun semakin pucat dan terlihat lesu dan balik lagi nih ke rumah sakit di mana Ed sudah sadar dan dia mengatakan kalau iblis itu kini merasuki Arnie.
Di rumah Bruno sendiri, Bruno ini sedang mabuk berat, tapi si Arnie juga berhalusinasi kalau Bruno itu mengajak Debbie menari. Lauren sendiri mencoba menelpon polisi dan mengatakan akan ada tragedi di tempat penitipan hewan Brookfield tempat Debbie bekerja. Dan ternyata bener guys, Arnie mulai berhalusinasi dengan melihat Bruno sebagai iblis yang tengah mengejarnya. Arnie pun kemudian menikam Bruno sebanyak 22 kali. Dan saat polisi tengah menuju ke TKP nih ya, si Arnie ini tengah berjalan dalam keadaan kesurupan. Dan tubuhnya ada noda darah. Polisi pun segera melakukan investigasi ke TKP. Arnie pun kemudian ditahan dan saat The Warren meminta Arnie membaca ayat-ayat suci, malah tidak terjadi apa-apa. Ini iblis pinter nih lihat-lihat psikonya nih. Mereka pun kemudian menyimpulkan nih bahwa kerasukannya Arnie itu bersifat tidak permanen. Akan tetapi Debbie ini benar-benar bersaksi kalau waktu itu yang membunuh itu bukanlah Arnie. The Warren pun mencoba meyakinkan pengacara Arnie bahwa itu adalah kasus kerasukan. Awalnya pengacara Arnie ini tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Ed pun kemudian meminta pengacara Arnie untuk melihat bukti-bukti keberadaan iblis. Akhirnya saat persidangan 19 September 1981, pengacara itu membela dengan alasan kerasukan setan sebagai penyebabnya. Setelah persidangan selesai, pengacara itu menyatakan bahwa hukuman Arnie itu tergantung dengan temuan The Warren selanjutnya. Jadi The Warren tuh bener-bener kayak harus nyari bukti yang bisa memperkuat gitu loh. Di rumah sendiri, The Warren ini kembali mendengarkan rekaman mereka atas kasus David dan Sin pun kembali ke awal mula keluarga David menempati rumah itu. Tepat 5 bulan sebelum 18 Juli, gangguan pertama dialami oleh David ketika dia memasuki sebuah kamar. David menemukan sebuah tempat tidur yang berisi dengan air dan terasa nyaman banget tuh baginya. Sampai tiba-tiba orang tua David pun langsung memeluknya nih, dan di sisi lain The Warren juga tengah menyusuri kamar itu dan menemukan lantai yang rusak namun bukan karena air. Kemudian mereka membuka sebuah ruangan bawah tanah. Lauren pun masuk sendirian ke sana. Kalau aku yang di sana, daripada masuk mending lambaikan tangan ke arah kamera. Nyerah. Di dalam ruangan itu, si Lauren ini menemukan sebuah benda ritual pemujaan setan dan memotretnya. The Warren kemudian menjelaskan pada Debbie bahwa ada seseorang yang sengaja mengutuk keluarganya. Kutukan itu bermula dari David dan sekarang pindah ke Arnie. Saat Pastor Gordon melihat foto benda itu, dia menyarankan The Warren untuk pergi menemui mantan pastor bernama Kastner. Yang kemungkinan orang ini tuh tahu tentang benda-benda ritual seperti itu. The Warren pun pergi mendatangi rumah Kastner. Kastner pun mengajak mereka masuk ke ruangan khusus yang berisi benda-benda ritual di sana. Kastner pun menjelaskan bahwa alasan pemuja setan melakukan itu semua bukan semata-mata karena dendam. Namun mereka ini mendapatkan kepuasan saat bisa mengacaukan sesuatu. Jadi ini tuh kayak psikopat jalur santet ya guys, lebih nakutin mana coba, aduh. Kastner kemudian bertanya nih, apakah anak yang ingin diselamatkan The Warren itu sepadan karena resikonya akan sangat berbahaya. Sementara itu dalam penjara sendiri, Arnie ini tengah mengepel lantai dan dia tidak sengaja membuat embernya terhempas. Dan saat dia mau mengambilnya, ember itu tuh justru kayak ditarik oleh sesuatu. Dan tiba-tiba seorang tahanan yang tadinya tidur itu udah bangun. Dan dia tuh kayak merapalkan sesuatu ke Arnie gitu. Dan setelah itu, tahu apa yang terjadi? Di sisi lain sendiri ada seorang wanita yang tengah melakukan ritual dengan foto Arnie nih. Sementara itu, The Warren menerima telepon dari asistennya bernama Drew. Drew mengatakan bahwa ada seorang detektif yang pernah melihat benda ritual itu dan The Warren pun kemudian datang menemuinya. Detektif itu menjelaskan tentang kasus Katie dan Jessica, 2 orang sahabat yang hilang sekitar 4 bulan lalu. Mayat Katie ditemukan dengan 22 tikaman, sedangkan Jessica sendiri sampai sekarang tuh belum ditemukan. Dan menariknya saat mereka melakukan penggeledahan, mereka juga menemukan benda yang sama seperti foto Lauren.
Lauren akhirnya menawari kerjasama nih. Jika dia berhasil menemukan Jessica, maka detektif itu harus menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk membantu Arnie. Detektif itu ragu nih karena timnya saja tidak bisa menemukan Jessica selama 3 bulan, apalagi seorang wanita kayak Lauren. Namun Lauren ini meyakinkan kalau dia itu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa. Untuk membuktikannya, detektif itu kemudian meminta Lauren menebak pisau mana yang digunakan untuk menikam Kathy. Karena tebakannya benar, mereka pun mulai melakukan penyusuran kembali di TKP. Di penjara sendiri, Debbie ini tengah menjenguk Arnie bersama David. Di sana, David menjelaskan bagaimana rasanya kesurupan dan balik lagi nih ke hutan. Lauren pun memulainya dan mencoba masuk ke masa di mana terjadi sesuatu antara Kathy dan Jessica. Lauren kemudian berlari kemana arah Jessica pergi nih, sampai akhirnya dia tersadar sudah berada di tepian tebing. Seketika itu ada tangan iblis yang menariknya nih, namun Ed mencoba menahannya. Lauren pun selamat dan mengatakan bahwa Jessica sudah mati karena jatuh dari tebing. Para polisi pun kembali melakukan penelusuran nih, sampai akhirnya mereka benar-benar menemukan jasad Jessica. Setelah itu saat di motel, Ed ini menerima telepon dari Debbie yang mengatakan bahwa iblis itu mempengaruhi Arnie untuk bunuh diri. Ed kemudian meminta Debbie untuk menghubungi pastor penjara bernama Pastor Newman. Di dalam penjara, Pastor Newman memberikan air suci pada Arnie untuk berjaga-jaga. Balik lagi ke Warren nih, di mana Lauren menjelaskan pada Ed apa yang dia lihat saat menggenggam tangan David dulu. Lauren pun menyimpulkan bahwa dirinya terhubung dengan pelakunya. Sedangkan di dalam penjara sendiri, si Arnie ini mulai membuat lingkaran dengan air suci untuk perlindungan. Sementara itu, The Warren mencoba masuk ke dalam kamar mayat. Lauren pun kemudian menyentuh mayat Jessica agar dia bisa terhubung dengan pelakunya. Lauren mulai masuk ke dimensi lain nih dan menjelaskan apa yang dia lihat kepada Ed. Dia menemukan sebuah altar pemujaan dan seorang wanita yang tengah melakukan kutukannya terhadap Arnie. Arnie pun hampir aja melakukan bunuh diri. Lauren sendiri mencoba menghentikan si wanita itu dan mereka saling berhadapan sampai tiba-tiba lampu mati dan ada mayat yang bangun. Ed pun menyelamatkan Lauren dari mayat itu. Lauren kemudian mengatakan bahwa pelakunya sudah tahu siapa mereka. The Warren akhirnya pulang ke rumahnya nih, yang sudah ada Debbie dan juga Drew. Drew menemukan sebuah buku yang bisa jadi petunjuk dan selain itu, Lauren juga masih menerka-nerka di mana altar pemujaan itu berada. Namun tiba-tiba si Ed ini pingsan. Dan saat dia terbangun, dia berhadapan dengan mayat yang tadi hampir mencelakai Lauren. Ed pun kemudian membacakan ayat-ayat suci dan hampir membunuh mayat itu yang ternyata adalah Lauren. Jadi si Ed ini tuh kayak berhalusinasi gitu. Ed kemudian mencari benda ritual itu dan akhirnya mereka menyadari bahwa benda kutukan itu berada di dalam pot bunganya. Ed dan Drew mulai menelusuri setiap kasus yang ada dan mencoba mencari keberadaan wanita itu. Sedangkan Lauren sendiri mendatangi Kastner untuk memintanya menerangkan tentang buku yang ditemukan Drew. Sementara itu, Ed menyadari kalau Lauren dalam bahaya nih. Balik lagi ke Kastner nih, yang menjelaskan bahwa kutukannya butuh 3 korban supaya lengkap. Yaitu si anak yang sudah terjadi pada David, si kekasih yang sudah terjadi pada Arnie, dan terakhir si hamba Tuhan yang kini mengincar Ed. Kastner akhirnya juga jujur nih dan memberitahu bahwa anaknya yang bernama Isla yang telah menjadi pemuja setan itu. Dan ternyata guys, altarnya berada di bawah rumah Kastner. Kastner pun menunjukkan tempatnya dan dia berhadapan dengan Isla. Isla bahkan gak segan-segan untuk membunuh ayahnya sendiri nih. Sementara itu, Lauren berhasil menemukan altarnya, namun dia belum cukup kuat untuk menghancurkannya. Ed pun datang untuk menyelamatkan Lauren yang akan dibunuh oleh Isla. Namun saat Ed berhasil masuk nih ya, dia malah dikutuk oleh Isla untuk membunuh Lauren. Sedangkan di penjara sendiri, Arnie ini mulai kejang-kejang dan kerasukan. Semua kaca di ruangan itu pun pecah. Ayat-ayat suci pun sudah tidak mempan nih. Tubuh Arnie pun melayang dan dia mulai mengarahkan pecahan kaca di tangannya untuk bunuh diri. Debbie mencoba menahannya nih. Sementara itu, Lauren mencoba menyadarkan Ed dan berhasil. Ed kemudian menghancurkan altarnya dan Arnie pun selamat. Isla sendiri mencoba mendekat ke arah The Warren nih, namun sayangnya kutukan itu malah berbalik membunuh dirinya sendiri.
Kutukan pun sudah berakhir nih, polisi pun datang ke rumah Kastner. Setelah itu, Ed menyimpan benda ritual Isla di museumnya. Sidang kelanjutan pun dimulai nih pada 24 November 1981. Arnie akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan tetap menikah dengan Debbie bahkan hingga saat ini. Film berakhir dengan Ed yang menunjukkan tempat pertama dia berciuman dengan Lauren saat muda dulu. Dan happy ending deh. Ingat ya guys, yang namanya perjanjian dengan iblis itu ganjarannya akan jauh lebih besar dibanding dengan apa yang kita minta. Dan itu dia review film kali ini. Ingat ya, stay positive, stay healthy, and see you next time.